Halo, selamat pagi. Saya Reza Farhan Lutfi, NIP 1993 1202 2020 121008, jabatan analis kepegawaian pertama, unit kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Saya peserta Latsar angkatan 10 nomor absen 02. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Stadion Selatan nomor 1 Semarang. Visi menjadi pengelola manajemen yang profesional dan unggul, tetap boten korupsi, boten ngapusi. Misi perencanaan dan pengembangan pegawai yang objektif dan transparan, pelaksanaan mutasi kepegawaian yang akurat dan terukur, peningkatan disiplin dan kesejahteraan, serta pelaksanaan netralitas pegawai, pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang akurat dan terintegrasi, peningkatan tertib administrasi dan layanan prima kepegawaian. Nilai mewujudkan manajemen kepegawaian daerah yang handal, menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta sejahtera jasmani dan rohani, meningkatkan rasa hormat masyarakat kepada pemerintah, bangsa dan negara, mewujudkan sistem karir yang berdiri berat pada sistem prestasi kerja. Kebijakan pengangkatan jabatan fungsional. Berdasarkan Permen-Pan RB nomor 13 tahun 2019, harus terdapat formasi atau kebutuhan jabatan fungsional sesuai jenjang yang akan diduduki. Melalui pengangkatan pertama, mengisi formasi CPNS, syarat pendidikan harus linear dengan jabatan yang akan diduduki, paling lama 1 tahun sejak diangkat CPNS, prestasi kerja minimal 1 tahun baik, 3 tahun setelah diangkat, ikut dan lulus DIKAT adalah konsekuensi. Pindah jabatan. Syarat pendidikan harus linear dengan jabatan yang akan diduduki. Syarat pengalaman minimal 2 tahun, harus lulus uji kompetensi, prestasi kerja minimal baik 2 tahun, memenuhi syarat usia, terampil pertama muda 53 tahun, madya 55 tahun, utama dari JPT 60 tahun, antar utama 63 tahun. Angka kredit dari tupoksi untuk menentukan jenjang jabatan dan pangkat sesuai yang dimiliki. Promosi. Kriteria rencana suksesi menghasilkan inovasi dan memenuhi standar kompetensi jabatan. Belum pernah jabatan fungsional atau kenaikan jabatan dalam 1 tahun. Lulus uji kompetensi, prestasi kerja minimal baik 2 tahun, rekam jejak baik, tidak pernah langgar kode etik dan profesi, tidak pernah kena hukuman disiplin, angka kredit dari tugas jabatan. Promosi pada jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas, ahli madya ke jabatan pimpinan tinggi, pengaturan pengisian sesuai perundang-undangan, ahli muda ke administrator, penyelia dan pertama ke pengawas, administrator dan pengawas sesuai sistem merit. Selanjutnya in passing, untuk nasional sudah selesai, dan apabila terdapat Permen-Pan RB yang baru maka dapat dilakukan in passing. Selanjutnya ahli jenjang, memenuhi usia sesuai angkat dari jabatan lain, memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan linear, syarat pangkat, lulus uji kompetensi, dan syarat lainnya. Pengangkatan pertama. Persyaratan berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah S1 atau D4, sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam jabatan fungsional kategori keahlian, berijazah paling rendah SMA atau SMK, sesuai dengan pendidikan yang dibutuhkan dalam jabatan fungsional kategori keterampilan, nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir, dan mengikuti dan lulus diklat atau uji kompetensi dalam jabatan fungsional tersebut sesuai dengan regulasi yang mengatur. Berkas yang dilampirkan: kartu pegawai, SK CPNS, PNS atau SK kenaikan pangkat terakhir,
surat perintah menjalankan tugas, ijazah S1 atau D4, atau SMA atau D3, dan jika S2 atau S3 melampirkan surat keterangan izin belajar dan tugas belajar, Pak awal yang terakhir atau Pak 0, SKP atau PPK 1 tahun terakhir. Diangkat dalam jabatan fungsional maksimal 1 tahun setelah diangkat PNS. Selanjutnya pengangkatan dari jabatan lain. Persyaratan: berijazah paling rendah S1 atau diploma 4 untuk keahlian dan SMA atau D3 untuk keterampilan. Pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3 untuk keahlian dan 2A untuk keterampilan. Memiliki kinerja yang baik di setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam penilaian prestasi kerja. Paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Pengalaman penugasan di bidang jabatan fungsional yang dituju, memenuhi syarat usia, lulus uji kompetensi, tersedia formasi, dengan melampirkan ANJAP atau ABK dan peta jabatan. Berkas yang dilampirkan: kartu pegawai, SK CPNS, PNS atau SK kenaikan pangkat terakhir, surat perintah melaksanakan tugas, ijazah S1 atau D4 atau SMA atau D3, dan jika S2 atau S3 melampirkan surat keterangan izin belajar dan tugas belajar, sertifikat diklat atau uji kompetensi, Pak awal di jabatan baru, SKP dan PPK dalam 1 tahun terakhir. Kemudian alur pengangkatan PNS dari jabatan fungsional dengan pelantikan. 1. Dari instansi pengusul, berkas lengkap sesuai dengan regulasi. 2. Instansi proses SK, disposisi secara berjenjang. 3. Proses SK, yaitu dengan pemeriksaan administrasi, penyusunan konsep SK, proses penetapan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang diberi wewenang. 4. Melaksanakan pelantikan, pengambilan sumpah janji jabatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk. 5. Proses tanda tangan petikan dan berita acara, penyusunan petikan SK, tanda tangan petikan SK secara berjenjang, tanda tangan berita acara pelantikan oleh pihak terkait. 6. Penyampaian SK pelantikan kepada instansi pengusul berupa SK kolektif, SK petikan, dan berita acara. Pemberhentian dari jabatan fungsional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 94 sudah tidak mengenal pembebasan sementara. 1. Mengundurkan diri dari jabatan. 2. Diberhentikan sementara sebagai PNS. 3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. 4. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. 6. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional. 6. Tidak memenuhi persyaratan jabatan. Diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional, dapat diangkat kembali apabila ada lowongan formasi. Kemudian, mengundurkan diri dari jabatan dan tidak memenuhi syarat jabatan akan diatur lebih lanjut. Jabatan fungsional sesuai Permen Pan RB nomor 13 tahun 2019. 1. Mengundurkan diri dari jabatan dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional, seperti sakit keras yang tidak kunjung sembuh. Wajib disampaikan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian dengan menyertakan alasan. Pejabat pembina kepegawaian menetapkan pemberhentian pejabat fungsional karena pengunduran diri setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pembina dan dapat didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi yang membidangi pembinaan jabatan fungsional. Tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya. Kedua, tidak memenuhi persyaratan jabatan. Tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan fungsional. Tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki. Tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya. Selanjutnya, pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional. Persyaratan diangkat kembali sebagai PNS, kembali menjadi jabatan fungsional setelah ditugaskan secara penuh dari jabatan fungsionalnya, selesai menjalani CLTKN cuti di luar tanggungan negara, selesai tugas belajar 6 bulan atau lebih, tersedia formasi atau kebutuhan, jenjang jabatan sesuai angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pelaksanaan tugas yang terkait jabatan fungsionalnya selama diberhentikan sebagai jabatan fungsional, pangkat sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki. Kemudian melampirkan Anjab atau APK dan peta jabatan. Berkas yang dilampirkan yaitu kartu pegawai, surat perintah melaksanakan tugas, ijazah yang telah diakui administrasi secara kepegawaian, SK pangkat terakhir, penetapan angka kredit, SKP 1 tahun terakhir, SK CLTKN atau SK henti tugas belajar atau SK pengangkatan kembali sebagai PNS atau pengunduran diri dari jabatan struktural, tanda tangan materai 10.000, SK jabatan fungsional yang pernah diduduki, SK ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya. Kemudian mekanisme pengangkatan kembali. 1. Sebelumnya sebagai pejabat fungsional. 2. Pemberhentian pejabat fungsional. 3. Terdapat formasi lowong. 4. Dapat diangkat kembali sebagai pejabat fungsional. 1. Cuti di luar tanggungan negara. Diberhentikan sementara sebagai PNS, yaitu seperti menjabat kepala desa, komisioner, dan lain-lain. Ditugaskan secara penuh dalam jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi untuk dapat disesuaikan jabatannya sesuai pangkat terakhirnya dengan syarat dalam 1 tahun wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Dapat dilakukan pengangkatan perpindahan ke dalam jabatan fungsional pada jenjang yang setara. Tugas belajar lebih dari 6 bulan, pengangkatan kembali sesuai angka kredit dan jabatan terakhir, dan dapat ditambah dengan angka kredit saat diberhentikan jika ada. Mutasi antar pejabat pembina kepegawaian PPK wajib diangkat kembali dalam jabatan fungsionalnya. Tidak dapat mensyaratkan batas usia sebelum batas usia pensiun pada jabatan terakhirnya. Alur pengangkatan PNS dari jabatan fungsional tidak dengan pelantikan. 1. Dari instansi pengusul, berkas lengkap sesuai regulasi. 2. Instansi proses SK, disposisi secara berjenjang. 3. Proses SK itu dengan pemeriksaan administrasi, penyusunan konsep SK. Selanjutnya, proses penetapan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang diberi wewenang. 4. Proses tanda tangan petikan atau kolektif, yaitu penyusunan petikan SK oleh pejabat yang diberi wewenang berdasarkan Pergub nomor 27 tahun 2016. 5. Penyampaian SK kepada instansi pengusul bisa berupa SK kolektif, SK petikan, dan SK individu. Terima kasih telah menonton. Silakan like, share, and subscribe. Terima kasih.